Karena sebenarnya orang-orang liberal ini gak hanya musuh umat Islam, tapi musuh bagi semua umat beragama. Yang awalnya enak-enak aja, adem ayem, tiba-tiba hadir provokatif dari pihak sana, ya hancur ini kan ya. Saya itu gak pernah komenin orang, gak pernah saya mau bahas orang, kecuali dia udah rame, terus banyak yang dukung. Yang paling saya perhatikan bahwasanya beliau itu punya penyimpangan akidah. Tentunya semua agama itu kan dibangun dengan prinsip ya, dibangun dengan prinsip yang benar-benar harus dipegang utuh. Apabila prinsipnya ini digoyang, ya hancurlah agamanya. Itu saya lihat ya, kenapa saya tertarik mengundang Husein ya? Karena saya tertarik dengan dua perspektif. Satu perspektif agama, kedua perspektif kritis. Saya pernah lihat mungkin TikTok ya kalau itu ya, yang membahas mengenai Abu Janda kalau nggak salah ya. Itu. Diulangin dong waktu itu apa yang dibahas waktu itu? Kan ngebahas tentang kafir ya. Oh, kafir ya. Kafir. Jadi Mas Abu Janda yang tersayang, Mas Abu Janda yang tersayang kan waktu itu sempat ngebahas tentang, koreksi video saya bilang bahwasannya menurut keyakinan kami sebagai umat Islam, bahwasannya yang bisa masuk surga itu adalah umat Islam. Ya berhak dong saya punya keyakinan kayak gitu. Karena setiap orang beragama, orang Kristen ya, coba saya sempat harus yakin bahwa agamanya Kristen, lah yang benar. Agamanya lah yang benar. Ya gitu, itu bahasanya sebagai dia menganggap itu adalah kebenaran mutlak untuk dirinya sendiri. Walaupun kebenaran mutlak secara subjektif antara per orang kan mereka punya pandangan berbeda-beda. Ya, ketika kita ke orang relatif. Tapi ke diri saya sendiri harus mutlak. Ya, kebenaran relatif, kebenarannya mutlak bagi saya adalah agama Islam. Dan saya meyakini Islam adalah satu-satunya kebenaran. Tiba-tiba di Stitch. Di TikTok itu ada yang namanya Stitch. Stitch itu kalau ada orang bikin video langsung langsung dikomentari gitu. Dikomentari dengan video lagi. Itu namanya Stitch. Baru tahu saya. Iya. Ada dua fitur biasanya. Ada fitur duet, ada fitur stitch. Kalau duet itu dua video gitu, kayak langsung barengan. Kalau stitch itu kayak langsung dikomentari gitu. Nah, waktu itu si Abu Janda ini yang tersayang, beliau langsung nge-stitch video saya terus bilang, enggak kok ini begini-begini dibantah. Kafir itu hanya berlaku bagi orang-orang Quraisy pada saat itu. Ya gak bisa dong kata saya. Gak bisa dong. Dalam agama Islam, ya kalau istilah bagi orang di luar agama Islam ya kafir. Sampai kiamat pun istilahnya ya kafir. Apa ayat yang di dalam Al-Quran, surat Al-Kafirun, ayat di dalam Al-Quran yang bilang menganggap bahwasanya Tritunggal itu, meyakini Tritunggal sebagaimana agama Kristen dan sebagainya, itu di dalam agama Islam dianggap kafir. Nah, apakah kafir ini adalah sebuah olokan? Tergantung. Kalau semisal saya ngata-ngatain orang, "Hei kafir lu," itu olokan. Tapi kalau semisal saya sebagai bentuk penjelasan atau sebagai bentuk yang sifatnya edukatif, ya tentunya bukan olokan dong. Itu adalah sebuah narasi yang memang harusnya begitu. Saya mau nyebut nonis bisa, saya nyebut kafir ya bisa, selama sifatnya bukan olokan. Sifatnya penjelasan. Gitu. Tapi kalau semisal sifatnya itu olokan, ya jelas Anda boleh marah. Nah, ini kawan-kawan saya punya banyak kawan. Ada yang Kristen, Konghucu, Buddha, itu banyak. Bahkan kami tuh punya satu grup. Satu grup itu kumpulan dari TikTokers edukatif. Yang bergerak di bidang edukasi, yang kebetulan di situ ada perkumpulan dari banyak agama. Kita tuh ngelawan orang-orang yang aneh-aneh, yang agak liberal. Karena sebenarnya orang-orang liberal ini gak hanya musuh umat Islam, tapi musuh bagi semua umat beragama. Yang awalnya enak-enak aja, adem ayem, tiba-tiba hadir provokatif dari pihak sana, ya hancur ini kan ya. Itu yang pertama. Abis itu
Saya coba balas lagi tuh videonya Bapak Abu Janda tersayang. Saya balas, saya bilang begini dan begitu. Lama kelamaan kayaknya banyak orang ngedukung saya di video itu ya. Di video itu akhirnya akunnya Abu Janda itu langsung ke take down dari pihak TikTok karena banyak yang report mungkin. Terus bikin akun lagi ke take down lagi. Bikin akun lagi ke take down lagi. Dan saya gak pernah dengar lagi namanya Abu Janda itu masuk ke situ. Yang saya memang itu aja ya? Enggak, beberapa kali sih. Soal yang politik, yang lebih politik. Enggak, kalau politik saya gak masuk. Saya gak pernah bahas politik. Saya jadi bahas agama ya. Bahas agama, ngelawan orang-orang yang ekstremis yang benar-benar, kan ekstremis. Ada orang yang hakikatnya bukan radikal tapi dianggap radikal. Yang saya lawan itu orang yang benar-benar ekstrim, ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Nah, ekstrim kiri itu kan ke arah orang-orang liberal. Gitu. Saya lebih fokusnya ke situ sih. Sampai saya bikin satu gerakan namanya Tawazun. Tawazun itu lebih ngebahas tentang hak-hak wanita, tapi kami gak mau melihat dari perspektif feminisme yang dikenal saat ini. Konsep-konsep feminisme itu kan secara istilah ini kan banyak istilahnya. Ada yang menganggap setiap orang yang mendukung martabat wanita itu disebut feminis. Ada yang punya istilah begini, begini. Untuk itulah karena ini istilahnya banyak dan akhirnya bikin rancu di antara umat, saya bikin aja namanya Tawazun. Jadi situ kami fokus ngebahas tentang keperempuanan, isu-isu perempuan, karena selama ini yang selalu bicara tentang isu-isu perempuan adalah dari kaum orang-orang yang justru gak pernah belajar agama dan sebagainya. Sekali orang yang belajar agama itu ngebahas, malah bikin rancu, dalam artian gak tahu cara menghadapi masyarakat itu gimana. Dan di Indonesia saya rasa kurang banyak orang-orang yang sering speak up tentang keperempuanan. Dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam. Sehingga Islam ini dianggap merendahkan perempuan, dianggap merendahkan ini itu. Ya, saya bikin ini menggandeng salah satu Gus Ebit namanya. Gus Ebit. Yang nyanyi berita kepada kawan. Bukan. Gitu. Siapa tahu jadi rupanya ini berita kepada teman, bukan berita kepada kawan. Berita kepada teman. Sempat juga kemarin yang rame juga Habib Kribo. Kalau Habib Kribo apa? Waktu itu nanggapin apa? Karena gini, saya tuh gak pernah komenin orang, gak pernah saya mau bahas orang, kecuali dia udah rame, terus banyak yang dukung. Dalam artian, contoh ketika Abu Janda bikin video, Abu Janda ini bikin video, saya lihat dulu ini gimana, kira-kira banyak orang yang ngedukung dia nggak? Kalau semisal dia bikin video rame tapi semua hujatan ke dia, ya sudah, semua orang tahu kalau dia salah, semua orang tahu kalau dia nyeleneh. Ya sudah, ngapain dibahas. Tapi ketika saya nge-stitch bikin video tentang Abu Janda, saya baca-baca komen. Teruskan Bapak Abu Janda, teruskan gitu. Teruskan Bapak Permadi gitu kan. Teruskan. Loh, banyak yang ngedukung loh gitu. Akhirnya saya speak up. Terus ketika sama siapa namanya? Sama Habib Kribo, saya kan awalnya lihat di beberapa video semuanya kan isinya hujatan ya. Kamu kan Habib juga, enggak? Ya begitulah. Oke. Ketika lihat videonya Habib Kribo, saya coba tonton di podcastnya Om Deddy. Saya coba baca komen, loh kok ngedukung semua gitu saya. Loh, ini harus saya speak up, harus saya bahas ini. Akhirnya saya bahas beberapa video-videonya. Saya bikin satu kesimpulan dan nice gitu. Yang kamu bahas apa? Yang paling kamu perhatiin waktu itu? Yang paling saya perhatikan bahwasanya beliau itu punya penyimpangan akidah. Tentunya semua agama itu kan dibangun dengan prinsip ya, dengan prinsip yang benar-benar harus dipegang utuh. Apabila prinsipnya ini digoyang, ya hancurlah agamanya. Percuma ada orang sholat 1000 tahun, tapi ada dasarnya aja, pondasinya aja udah rusak. Nah, pondasi ini loh yang harus dipegang, pondasi ini loh yang harus dipertahankan. Untuk itulah ketika saya melihat ada problem di situ, saya langsung nice, ini harus dibahas. Walaupun sebelumnya saya sempat ditegur ya ketika bikin video itu. Saya bikin video-video yang kayak gitu ditegur oleh banyak. Maksudnya ditegur oleh netizen atau oleh keluarga? Dari salah satu keluarga ada, tapi rata-rata keluarga saya ngedukung sih. Dari rata-rata keluarga ngedukung. Walau Umi saya yang enggak, Umi saya tuh khawatir. Biasa. Ibu. Umi di mana sekarang? Umi ada di Madura. Di desa, di kabupaten, di kota? Di Bangkalan. Sorry, Bangkalan tuh paling dekat ya? Gini. Surabaya, Madura itu yang paling barat, ujung barat Bangkalan, dekat Surabaya. Suramadunya di Suramadu. Bangkalan. Setelah Bangkalan
Yang jelas ujung Sumenep ya. Sumenep. Paling ujung. Iya, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep. Nah, Iya. saya udah sampai ke Sumenepnya. Udah ke Sumenepnya. Masya Allah. Jadi udah nyampe saya berarti ngelewatin Bangkalan. Udah ngelewatin Bangkalan. Oh, jadi Bangkalannya di desa apa di Bangkalan? Di desa. Di desanya. Desa apa namanya? Desa Bilapora. Oh, Bilapora. 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 Desa Bilapora. Itu Oke. desa ya gak banyak orang tahu lah. Oke, tapi kamu logat Maduranya kelihatan. Iya. Jadi kadang itu menyesuaikan. Bisa saya ngomong logat Maduranya dibuang. Iya. Bisa juga ngikut logat. Sengaja kadang ngomong itu tak logatin biar Maduranya tuh gak hilang. Karena beberapa orang itu justru malu gitu nampakin kemaduraannya. Oke. Kenapa gini? Saya sendiri ketika tampil di hadapan umum, saya tuh selalu bilang, saya orang Madura. Sampai waktu itu saya bikin tren sempat di TikTok. Yang tujuan trennya itu bukan cuman karena naik traffic, karena itu kan akun second yang gak ada apa-apanya. Iya. Akun second itu saya anggap kayak ya udah buat main-main. Tapi di situ saya bikin satu tren kayak harta tahta anak Madura. Oke. Saya maksudnya Harta tahta anak Madura. anak Madura. Oke. Gitu. Kenapa saya bikin itu? Karena saya mau tunjukin ke orang bahwasannya Madura itu gak cuman jamet. Tahu jamet, Bapak? Nggak tahu. Pernah lihat videonya orang joget rambut panjang yang ding 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 gitu? Tahu? Oh, nggak tahu. Beda pasti tahu ya. Ini tim yang di belakang tahu. Jamet itu lebih ke orang-orang yang intinya Madura tuh selalu jadi bahan ejekan di situ. Dipanggil Uchiha, dipanggil itu. Saya mau nampakin kalau Madura tuh gak cuman dari situ. Oke. Gitu. Mungkin Ya, tapi Bapak Refli juga mikir gitu. sekarang memang kalau dulu sering sekali ada canda-canda ya. Canda-canda yang menunjuk suku bangsa tertentu atau suku tertentu. Tapi sekarang nggak berani saya kalau canda-canda itu lagi. Kenapa? Takut dilaporkan. Padahal canda Madura tuh banyak banget dulu kan. Banyak banget. Tapi banget. yang paling cerdas tuh gini. Salah satu canda yang saya ikutin ya. Jadi orang mau ngukur tinggi tiang bendera, ya kan? Dia naikin tiang bendera itu, jatuh lagi, turun lagi, dia naikin lagi. Kata orang, kalau mau ngukur tiang bendera, ngapain kamu naikkan? Ya kamu robohin aja, tinggal kamu ukur, ya kan? Yang bodoh ini saya atau sampean katanya. Kalau begitu bukan tinggi tapi panjang. Oh, iya benar. Tapi itu kita nggak boleh too far sekarang ya. Nggak boleh. Karena memang tadi saya bilang dulu canda suku itu asik. Ya kan, menambah keakraban dalam masyarakat. Kalau sekarang justru dijadikan motivasi untuk melaporkan orang, ya kan? ITE ya. Iya, ITE. Itu yang kemudian kita harus menjauhi. Jadi padahal justru disitulah kekayaan, ya kan? Jadi saya ingat tuh kalau ceramah-ceramah Cak Nun dulu, sering sekali dia misalnya cerita tentang Madura, ya kan? Madura. Karena dia kan dari Jombang, udah dekat kan? Dekat banget. Ya kan, bahkan kalau Jember bahasa Madura banyak. Bahasa Madura, makanya ada dua istilah, Madura negeri, Madura swasta. Oke. Madura negeri itu penduduk Maduranya, penduduk Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep itu disebut Madura negeri. Madura swasta itu meliputi Jember, Situbondo, Probolinggo, Tapal Kuda ya. Daerah Tapal Kuda. Iya.